sebenarnya ujung-ujungnya sama. KW tapi buatan orang Singapura. JPJ, KW Singapura, fake dan sebagainya itu bagi gua sama-sama adalah fake. Iya. Gitu. Hai Halo guys, guys. ketemu lagi dengan kita Fragolicious ID Ready. dengan gua Vera. Dan gue Steven. Kita berharap semuanya Dalam keadaan aman-aman sehat dalam ya. keadaan sehat ya. Ini memang kondisi Indonesia dan malah global ya, dunia Iya, benar. Lagi pandemi sangat-sangat pandemi virus COVID-19. Iya, Corona. benar. Jadi yang even yang harus work from home kita berharap semuanya sehat, ataupun yang memang nggak bisa kerja dari rumah harus bekerja di luar. Ya, Kita juga mungkin doain harus semuanya ini ya. sehat-sehat ya. Menjaga stamina itu penting. Iya, stamina, Cukup vitamin. tidur, cukup vitamin, minum air. Mm-mm. Terus jangan lupa kalau memang misalnya kita mau menjaga kesehatan kita, tetap tunduk pada peraturan pemerintah ya, stay at home atau Iya, menjaga work from social home. distance gitu ya. Iya, social Nah, distancing. kalau nggak bisa 2 meter, 1 meter gitu ya. Iya, Nah, jadi kalau kayak kita gini ini bahaya gitu ya. Jadi always sanitize your hand. Kalau bisa kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau yang lagi di luar rumah, kalau yang di dalam rumah mungkin bisa sering-sering cuci tangan pakai sabun. Dan kalau yang lagi berada di luar juga jangan lupa untuk pakai masker sebagai perlindungan diri ya. Iya. Supaya nggak cepat ketular ya. Iya, benar. Karena penularannya itu melalui droplet, which is cairan tubuh dari yang pasien yang pengidapnya kepada orang yang sehat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya cuma kena di badan aja itu nggak apa-apa. Jangan sampai pegang muka. Iya. Karena kalau pegang muka ada lubang hidung, lubang mulut, mata gitu ya, itu bisa masuk, itu yang mengakibatkan kita ikut That's menderita right. juga. Iya, jadi ya kita doain semuanya aman-aman saja, stay safe, dan semoga pandemi ini boleh segera berakhir berlalu ya. And then hari ini kita mau ngebahas sebuah topik yang sebenarnya udah kita bahas di IG kita sebelumnya. Iya, jadi memang tentang original versus Original fake ya. versus fake. Jadi kita banyak, sebenarnya ada beberapa tipe-tipe yang sudah kita bahas ya. Ada dari Dekan, ada kemarin itu Iya. Kakara, dan paling terbaru itu kita ada membahas mengenai Lelabo. Nah, tapi tunggu dulu. Antara fake dengan dupe dengan flanker itu sama nggak? Beda. Kalau dupe itu menurut aku ya, dupe misalnya Bakarat dengan si Tesla. Nah, itu namanya dupe. Dupe ya. Kalau flanker itu istilahnya seperti kita katakan Ya, si misalnya. Hermes, dia keluar lagi si Hermes Twilly, dia keluar lagi Hermes Twilly yang punya gantungan. Nah, itu boleh dibilang flanker nggak sih Ya, ya? ya benar. Jadi kalau itu misalnya mereka ada parfum yang sudah terkenal, udah gitu ada parfum lain yang dibuat gitu mengikuti aroma parfum tersebut itu dari brand lain gitu, itu namanya dupe gitu ya. Nah, kalau flanker itu misalnya Bulgari Man gitu, banyak banget turunannya. Oke. Nah, itu flanker ya. Iya, misalnya Sauvage aja deh. Sauvage itu kan turunannya tuh banyak ya, turunannya banyak. parfum. Ada lagi yang udah gitu apa ada ya? House Sauvage juga gitu. Jadi yang pokoknya spray atau semuanya banyak deh. banyak banget. Fahrenheit juga, Iya, ada Fahrenheit, itu udah gitu namanya. ada Fahrenheit 32, ada Fahrenheit Cologne gitu ya, itu namanya flankers. Itu namanya flanker guys. Jadi Nah. kalau fake itu benar-benar ya palsu Palsu, gitu. beda, Hati-hati. gitu. Kalian kudu hati-hati ya beli parfum itu, karena sekarang itu banyak banget yang jual palsu dengan harga yang original. Which kita juga hampir sering dapat curhatan dari teman-teman gitu kan. Jadi kita sebagai yang dengar juga kita sedih gitu loh. Sedih Kalian sih, harus karena- beli segitu banyak untuk dapat parfum yang Iya. palsu ternyata Waktu ya. itu ada ekstrak Bakarat 5,8 ya, ternyata Nah. palsu. Gila, kalian bayangin gak sih seberapa sakitnya? Ada yang sampai Cari duit nabungnya begitu banyak. susah-susah gitu kan untuk beli sebuah parfum, dapatnya yang palsu. Jadi Terus? kita juga berharap kepada para penjual parfum palsu, Gitu. bukan nggak boleh kalian jual, kalian boleh aja, itu hak kalian kalau misalnya kalian mau jual, kita juga nggak bisa melarang. Cuman please, kalau misalnya memang kalian yang kalian jual itu palsu, Ya, jangan aja KW gitu. jangan ditaruh di embel-embel original. pasti asli gitu kan. Iya. Bagusan kalian taruh embel-embel KW, Iya. ya kalian mau jual Atau harganya merek jangan. lokal Iya, gitu.
bener. Atau misalnya kalian bisa kayak parfum Indonesia sekarang gitu ya, lagi menjamur nih, banyak banget gitu yang ngebikin parfum brand sendiri tapi Iya. aromanya Bener. bener-bener mirip parfum yang sudah terkenal. Iya, betul kalian gitu. dengan embel-embel seperti itu daripada kalian bilang original dan sebagainya, kalian harus menipu orang gitu kan, kasihan tuh yang beli. Kalau misalnya yang KW, tulis KW ya nggak apa-apa lah, anggap kayaknya berintegritas gitu. Dan ya. gue ngerasa juga kalau misalnya kalian buat misalnya Bakarat KW atau parfum lokal mirip Bakarat, bakalan ada yang beli juga gitu Ada kan, pasarnya. karena ada pasarnya, nggak semua orang sanggup beli yang asli dan pasti ada yang pengen nyoba, coba deh mirip kan gitu, bagusan seperti itu daripada kalian harus nipu gitu. Ya. Terus ini yang satu lagi yang sering banget ya di platform online itu, baik itu di Topet, mau di Shopee, di Blibli gitu, original reject. Ya benar, ada original reject, ada original Singapura, ada apa lagi ya? Iya. Sekarang bahkan semuanya pakai kayak original reject Singapura, Eropa. Pakai Sampai-sampai ML 100%, Iya. ada 1000%. Orang sampai bingung gitu kan untuk bandinginnya. Nah, kita mau bahas sedikit juga tentang itu ya. Nah, jadi kalau yang Original reject dulu itu nih. sebenarnya apa sih sih? sebenarnya? Jadi kalau misalnya ya maksudnya gue sendiri pernah beli yang parfum original reject gitu ya, pada waktu zaman-zaman gue masih pertama kali suka parfum gitu. Wah, gue cari Davidoff Good Life yang warna hijau gitu. Nah, Davidoff Good Life itu terus kan gue tanya, original reject gitu, tapi dia punya foto kelihatan asli, ambil dari yang situs asli dong. Nah, even gue nanya gitu, ada kotaknya nggak? Ada, dia bilang, oh ya sudah ada kotaknya kan. Jadi gue pesen lah gitu, Davidoff Good Life. Sekali datang kotaknya nggak tahu kotak apa aja gitu, pokoknya kotak warna putih gitu, dia asal taruh aja. Ternyata asli atau enggak? Enggak. Dan jadi sebenarnya gini, kalau menurut aku original reject itu bisa dibilang ada, bisa dibilang tidak. Kembali Maksudnya lagi, kalian harus belinya di toko yang terpercaya. Kalau misalnya kalian udah terbiasa beli di toko A dan toko ini udah terbukti jualan asli, tiba-tiba dia keluar satu produk original reject dari counter, itu bisa jadi barang tester dari counter ya gitu kan, ataupun boxnya yang sudah hilang. Ataupun kadang kan kalau online shop itu mereka buka untuk difoto gitu kan, setelah dibuka otomatis gak bisa di-seal lagi. Nah itu bisa jadi dijual sebagai original reject. Tapi ingat kembali untuk para seller-seller yang jual parfum asli, jangan pernah mempergunakan kata original reject kali ya. Jadi bilang aja parfum ori, box sudah hilang karena apa gitu. Tulis aja alasannya gitu. Jadi jangan bilang original reject, karena pemahaman orang tentang original reject itu adalah misalnya parfumnya itu dia bilang ya, kata mereka yang jual parfum original reject itu dia parfum yang sama dari perusahaan, tapi karena botolnya entah cacat, tutupnya hilang, kotaknya hilang, atau tutupnya cacat gitu, sehingga tidak bisa diperjualbelikan gitu. Nah, menurut gue gini, itu agak nggak make sense ya, karena gitu. satu parfum itu harganya mahal. Contohnya misalnya Labo harganya bisa sampai 3 jutaan, 4 juta. Apa mungkin dari pabrik itu sama sekali nggak ada quality control yang begitu ketatnya gitu? Kenapa parfum itu harganya mahal? Karena selain masalah bahan-bahan juga mereka juga harus memenuhi standar, tertentu dan quality control juga penting gitu. Sehingga pada waktu mereka rilis itu nggak mungkin lah ada sampai yang ada yang botolnya udah cacat gitu, botolnya pecah sedikit gitu. Nah, karena kalau dipikir berapa sih harga botol gitu? Iya dong. Nah, nggak mungkin sebuah perusahaan yang bonafit yang begitu gede namanya mau mempertaruhkan reputasinya hanya untuk masalah botol satu. Jadi kembali lagi ya, belinya di toko-toko yang memang sudah terbukti kredibilitasnya dan jangan gitu. gampang terpercaya dengan ori reject counter dan sebagainya, jangan. Kalaupun ya misalnya ini ada cacat satu gitu, nggak mungkin dong, maksudnya bisa stoknya lebih dari 20. Iya, sampai maksudnya ori reject dari counter itu bisa ada 20 biji. Dari mana logika kalian berpikir? Coba, bener-bener. Kayaknya kesel banget sih kalau sama yang jual-jualan parfum palsu itu. Karena bahaya banget sih, maksudnya orang suka menilai parfum cuma dari aromanya sama gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kandungan yang ada di dalamnya itu berbahaya nggak bagi kulit kalian gitu. Even kalau misal parfumnya asli, kalau konsentrat mereka terlalu tinggi aja kadang ada kulit yang sensitif itu bisa iritasi loh.
Nah, Kalau alkohol terlalu tinggi atau iya. misalnya bahan-bahannya, ya zaman dulu sih yang gua tahu sih ada orang mempergunakan air seni binatang ya, air kencing binatang untuk memberikan kesan animalik gitu. Nah, benar. Aduh, Nah, benar. jadi bahaya banget. Selain itu ada masalah SPL juga yang harus kalian perhatikan. Mm-mm. Tapi yang utamanya kesehatan sih ya. Next, setelah ori reject, kita punya istilah lain lagi, ori Singapura. Nah, kalau aku pernah lihat dari sebuah toko ori Singapura, dia ngaku dia jualan parfum itu original Singapura. Nah, harganya Nah, juga lebih murah. Harganya jauh lebih murah, bisa seperti 150.000, 200.000, kita nggak tahu gitu kan. Tapi mereka ngaku ini original Singapura. Bedanya apa kak? Nah, bedanya hanya di ketahanan. Kalau yang asli bisa tahan seharian misalnya, nah kalau yang original Singapura itu bisa tahan cuman 5 jam sampai 6 jam. Dan I don't know why kenapa kalau mereka harus pakai Singapura. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Singapura itu segala sesuatunya lebih ketat, lebih bersih, bahan yang dipakai otomatis lebih bagus atau apa gitu. Jadi ya yang mencetuskannya ya udah kepikiran aja, oh pakai aja Singapura biar orang percaya gitu kan, orang yakin dengan bahannya Enggak, gitu. itu karena muncul dari pemahaman zaman dulu gitu. Maksudnya kan kayak parfum di Batam itu kan datang dari Singapura gitu kan. Nah, sehingga ori Singapura tuh satu statement yang misleading menurut gua sih ya. Jadi ori Singapura, sebenarnya ori Singapura sama dengan ori reject sini gitu. Ini sebenarnya ujung-ujungnya sama. KW tapi buatan orang Singapura. Reject, KW Singapura, fake dan sebagainya itu bagi gua sama-sama Iya. adalah fake. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya waktu kemarin kita ke Kuala Lumpur ya, Mm-mm. nah itu memang ada juga yang jual fake gitu. Tetapi mereka ngaku gitu, oh ini buatan lokal katanya. Dan Ini buatan itu, lokal, murah memang. Perbandingannya itu memang benar-benar Mirip banget. Jadi Jadi yang dari botol dan sebagainya itu mirip iya, banget gitu. yang sempat gue lihat waktu itu Atelier Cologne, Byredo, Diptyque, sama Artisan Parfumeur. Gila ya, ngeri ya. Iya, jadi memang mereka kotaknya sama, diseal juga gitu, tapi harganya jauh lebih murah. Tapi mereka ngaku gitu, oh ini buatan lokal. Dan ada beberapa seller yang kalau misalnya ori Singapura tuh biasanya dia ada seal warna perak gitu ya di sini ya. Iya, nggak tahu. Iya, biasanya gitu. Kalau gua lihat yang bakaran itu ada seal warna perak itu di sini. Tapi kalau yang malah jualan fake itu benar-benar mirip banget sama yang aslinya. Gitu. Iya, jadi sebenarnya ori Singapura tuh nggak ada ceritanya. Kalau ori ya original, baik itu parfum itu entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Arab itu ori ya original aja gitu. Nggak ada original buatan Singapura Yes, gitu. benar. Bohong gitu semuanya. Itu semua adalah bohong. Jadi semuanya itu adalah fake. Yang ada hanyalah satu parfum itu original. Dan ada satu lagi namanya tester. Ya, tester. Nah, boxnya seperti ini warna putih atau coklat itu. gitu. Jadi tidak ada yang kadang nggak ada tutupnya. Kadang ya tester kadang datangnya nggak ada tutupnya. That's why tester kenapa bisa lebih murah? Jauh lebih murah itu bisa range-nya sekitar 100 sampai 300, ada yang 100 sampai 500. Itu karena kadang nggak ada tutupnya dari pabriknya memang udah nggak dapat tutupnya dan juga perbedaannya di packaging. Tujuan dari tester ini memang pada waktu pabrik itu manufacture parfum terus mereka sebar ke mall gitu ya, supaya bisa dicoba orang-orang. Iya, mereka memang kasih tester itu supaya untuk ditaruh di depan dicoba orang-orang. That's why itu harganya lebih murah gitu. Ya. Tapi secara isi konten sama. Dan aku heran lagi ada yang berkomentar seperti ini. Mending beli tester daripada produknya karena yang tester itu pasti lebih enak aromanya. Halo. Juga. Apakah seorang perfumer itu begitu tidak ada kerjanya harus meracik dua batch gitu, satu khusus untuk tester, satu untuk produk gitu kan. Yang tester lebih enak, yang produk kurang enak. Halo, itu sama aja sih sebenarnya. Iya, nggak ada bedanya gitu. Balik lagi itu ke skin chemistry ya. Iya. Chemistry. Jadi itu suatu hal yang memang masing-masing orang beda gitu. Bener. Misalnya gue pakai Coney Island ya, gue number 9. Itu bagi gue tuh enak gitu. Baunya bau mojito, bau lemon gitu. Begitu si Henry yang pakai, baunya bau anjing habis berenang di laut. Balik lagi ke skin chemistry kita ya kan, kulit-kulit setiap orang itu pH-nya berbeda, asamnya itu berbeda. Jadi ya begitu sebuah parfum itu dicoba ke kita belum tentu sama dengan
yang dipakai oleh orang lain gitu. That's why kita selalu gini, kalau nyoba parfum pakai blotter gitu supaya lebih pasti ya gitu ya, lebih akurat lah gitu istilah. Blotter. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang sudah pernah kita bahas di Le Labo Instagram Fake, kita, ya. Le Labo Fake. Jadi kita akan jadikan sebuah konten supaya kalian juga lebih bisa kritis melihat, lebih kritis iya, di dalam lebih menilai melihat, ya. suatu parfum gitu ya, Benar. mana yang asli ya, mana yang palsu gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang Le Labo. Le Labo ini adalah parfum buatan New York base ya, Ya, dari Amerika, New York, gitu. Amerika. Berdiri tahun 2006. Ownernya Ya. itu adalah Fabrice Pennett dan Edward Rachi. Penyok kali ya bacanya. Oh iya. Pennett, Fabrice Pennett. Fabrice Pennett, nggak tahu deh, pokoknya Fabrice Pennett, Edward Rachi. Nah, Oke. awalnya ini mereka cuma rilis 10 fragrance gitu ya. And now di 2019 itu terakhir mereka udah punya 52 fragrance. Nah, Wow. Mungkin terus kalian bertanya-tanya gitu ya, kalau misalnya kalian lihat Le Labo itu dia ada ini kayak bergamot 22, terus ini ada Ambre 9. Ambre 9, Santal 33 Santal gitu ya. 33. Itu apa sebenarnya? Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, yang angka di belakang itu adalah sesungguhnya ada berapa notes yang mereka combine, ada berapa aroma yang mereka campur-campur untuk menghasilkan aroma di dalam satu botol itu. Tetapi depannya misalnya Ambre gitu ya. Nah, itu adalah aroma yang dominan. Oke. Berarti misalnya Alexander berarti dia yang dominan itu adalah Ambre, kemudian 9 berarti 9 macam notes yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya, tapi yang Oke. paling dominan Ambre-nya. Nah, satu hal yang aku suka dari Le Labo ini gini, kalau kalian beli di counter Le Labo-nya itu, begitu kalian mau di sana mereka baru masukin ke botol dan mereka seal. Mereka Jadi benar-benar sendiri langsung brand dari new, tempat ya. ya brand new banget gitu kan, langsung di seal di sana juga. Terus kalau kalian perhatiin di boxnya itu mereka selalu ada labelnya di mana, dibuat di mana, terus buat siapa dan tanggal pelabelannya gitu. Nah, tapi itu jadi suatu bumerang kalau menurut gua sih. Jadinya itu tergantung dari tangan orang yang meracik juga gitu. Masing-masing orang kan dilatih. Udah gitu mereka dikasih formulanya mencampur berapa mililiter gitu Bener. kan. Nah, kalau misalnya oke, lu beli di mall ini, gua beli di mall sana, Ya bisa jadi Bisa berbeda, beda, bisa jadi gitu. berbeda gitu. Tapi karena racik on the spot gitu. dan enaknya itu kalau Le Labo itu kemarin kita pernah ke counternya, itu banyak pilihan, kalian mau 5 mili, mau 15 mili, mau 30 mili, even 100 mili juga ada. Atau kalau kalian udah pernah belikan 100 mili, misalnya ini udah habis, kalian tinggal bawa ke sana, minta direfill, bisa sama kayak jauh LV ya. lebih murah. Uh-uh. Iya benar. Tapi ya itu yang disayangkan di Le Labo adalah desainnya itu sangat industrial sehingga dia sangat mudah untuk ditiru. Sangat mudah ditiru, udah gitu, nggak sengaja, gua mau minum nih. Botol obat. Tuh kan kita sanitize dulu ya supaya semuanya bersih. Jangan lupa ya kalau kalian misalnya habis ngambil barang dari Gojek, ojol atau sebagainya, kalian harus sanitize dulu barang itu dan juga tangan kalian. Iya. Ya, Karena untuk kita menghindari kuman-kuman. nggak tahu gitu Iya, ya. benar. Ini barang kemana aja, Benar. orangnya dari mana aja. That's gitu. right. Now, kita mau Yang bahas fake-nya ya. fake-nya dulu ya. Mm-mm. Kita mulai dari fake. Yang ini fake botol kotak yang fake-nya ya. Mm-mm. Jadi from the box ini benar-benar mirip aslinya. Jadi kalian udah dengar kan ceritanya antara Iya. si Mawar, Melati, Teratai dan Kenanga ya. Kalau yang belum dengar, tolong kalian move ke IG kita, kalian nyimak dulu ceritanya gimana ya, karena Iya. itu cukup rumit. Iya, terus yang tahu si Mawar ya. Iya, kasihan banget. Jadi kalian tolong nyimak dulu cerita pelik antara si Mawar, Melati, dan Kenanga dan juga Teratai ya. Bener. From the box, ini benar-benar mirip banget dengan aslinya. Iya. Kita nggak akan tahu Sangat gampang ditiru. Iya, nggak akan tahu bahwa ini adalah fake ternyata. Kalau dilihat dari boxnya. Jadi kalian bayangin kalau si penjual ngefotoin box ke kalian akan pikir oh ini asli gitu. Karena Dan benar-benar parahnya mirip banget. ini pun di seal juga. Iya, semuanya ini di seal seal. juga nih. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ada tulisan Le Labo, ini kotaknya warna coklat aja. Terus di bagian belakang seperti biasa ini ada kayak warranty-nya gitu ya. Ada buatan mana, udah gitu, nggak boleh kena
apa aja gitu. Nah, terus seperti kotak-kotak lelabo lainnya bukannya seperti ini gitu. Dan ini juga apa? Dikasih stiker itu di sini dan Cukup kokoh gitu kokoh ya. gitu, stikernya panjang sampai ke sini gitu. Dan untuk ngebukanya harus disobek ininya. Nah, pada waktu ini diterima si Mawar nih seal ya. Seal, dalam bentuk seal. Jadi dia benar-benar ngeliat ini, wow ini asli gitu dari boxnya secara depan. Even kalau aku dikasih boxnya masih di seal itu, mungkin aku juga akan berpikir ini asli gitu. Iya. Karena benar-benar mirip banget secara boxnya. Nah, jadi yang beda ini adalah siapa sih yang nerima dari yang beli itu siapa namanya? Si Teratai atau si Kenanga? Mawar beli dari Teratai, yang beli Kenanga. Jadi si Kenanga setelah terima, si Kenanga terima itu dia buka gitu kan. Ternyata katanya dia udah pernah punya si lelabo yang asli. Iya. Jadi kalau lelabo yang asli itu di dalamnya cuman kertas hitam yang remes-remes ya. Gitu. Tetapi Terus kalau dia yang masukkan ke dalam ini box. dia posisinya seperti ini. Pada waktu dibuka itu dia begini. Jadi dia ada kayak tatakan busanya. Begini. Nah, ya ini pas posisi diterima ya si pembeli Kenanga ya. Jadi ketika dia buka dia terkejut kenapa ada tatakan busanya, karena kalau misalnya dia yang asli itu tidak ada tatakan busa seperti ini di dalam. Jadi harusnya tatakan busa ini tidak ada. Ini ya kalian lihat ya. Harusnya tidak ada seperti ini. Dan harusnya dia cuma kertas hitam sebagai base-nya, kemudian ditaruh ini gitu dan aja. ada kertas hitam yang lagi. Untuk gitu. bikin dia apa supaya nggak goyang-goyang, kertas hitam juga nggak ada ini nih, nggak ada. Iya. Jadi begitu dia ngelihat ada ini, dia langsung wah ini adalah parfum palsu. Iya. Gitu. Jadi itu paling gampang, paling gampang ya untuk ngebandinginnya itu adalah dari busanya ini. But we don't know after this video mungkin yang ngeproduksi parfum palsunya bisa lebih pintar dia buang busanya juga, kita nggak tahu. Jadi stay aware ya, selalu hati-hati. Selalu beli sama seller-seller yang udah terpercaya. Iya benar. Terus untuk dari segi kotak sekali buka langsung tahu lelabo nggak ada nih yang begini nih. Nah itu kalau bagi yang sudah pernah beli lelabo, tapi kalau bagi kalau orang awam yang belum pernah beli, mungkin kalian akan berpikir ini asli, tetap ada tatakannya gitu. seperti parfum lainnya gitu kan. So yeah, they are really smart in this, okay? Nah terus ini yang menjadi pembanding kita saat ini adalah Ambre 9. Jadi bergamot dua-duanya yang palsu. Terus Ambre 9-nya asli. Ini box tester ya. Jadi ini lelabo Ambre 9 box tester putih eau de parfum 100 ml. Nah, kita akan ngebandingin fisiknya secara dari botol ya. Kalau kita lihat dari singkirin. Botol sebenarnya ini yang Ambre ya. Sepintas mirip. Tapi kalau dilihat dari dekat itu sebenarnya ini botolnya lebih bontet. Iya, lebih buntet, jadi lebih bulat, lebih pendek gitu ya, lebih gemuk dia daripada ini. Jadi yang ini lebih kelihatan kurus. Baru bisa ketahuan kalau misalnya di ini base-nya, dasarnya itu digabungkan. Jadi mereka nggak sama. Dia nggak persis sama, harusnya kan begini gitu kan. Tetapi maksudnya yang Ambre itu lebih gede ya. Yang Ambre itu lebih gede botolnya. Jadi berarti kesimpulannya adalah kalau yang fake itu botolnya lebih kurus daripada yang asli. Jadi dia lebih kutilang, kurus tinggi langsing. Kalau yang asli itu lebih buntet, pendek dan bulat. Nah udah gitu, yang ciri-ciri kedua itu coba deh lihat base-nya. Ini, maksudnya setiap botol parfum itu kan ini bagian sini yang bagian ini bagian jusnya gitu ya. Terus di bawah sini ada ini batasnya. Batas berapa tinggi gelas antara dasar dengan jusnya gitu ya. Nah, kalau yang asli itu lebih tebal. Ya. Ini lebih tebal, ini tinggi. Ini sekitar 1,5 cm, nggak nyampe 2 cm, 1,5 cm. Iya, kalau yang palsu itu lebih tipis. Itu nggak nyampe 1 cm itu. Iya, lebih tipis sekali. Jadi beda banget ya. Di sini kalau kita lihat langsung kelihatan banget bedanya ya. Iya. Benar. Terus kalian kalau lihat ini dasarnya itu rapi banget gitu kan. Bentuknya ini rapi. Kalau yang palsu itu dia lebih mereng. Kelihatan nggak sih ini ya, mereng ya sih? Jadi dia lebih landai ke kiri, yang kiri lebih menjorok ke bawah gitu.
Terus kalau kita ngeliat di bawah gitu ya, di bawahnya Ya, di bawahnya memang sama-sama cekung. sama-sama cekung, ada cekungannya. sama-sama ada ininya kayak ada ke dalam gitu ya. Iya, ada geleseknya sedikit gitu. Tapi ada bedanya. Oke. Kalau yang asli itu ada stikernya, Ada stikernya. ya. Stiker made in mana, Ada terus stikernya nggak boleh di kena sini. fire dan sebagainya Dan gitu. gelasnya ini ada embosannya. Ya, ada emboss Nih. itu kayaknya itu ini ya. Eh, F, dia ada embossan F terus ada titik tiganya di atas ya. Benar? Embossan F dan ada titik tiganya pokoknya di atas. ada 2 embosan. Nih. Iya, dia ada 2 embossan. Nah, benar ini adalah huruf F dengan titik 3 di atas dan juga embossan angka 9. Angka 9 mungkin bisa jadi melambangkan Iris Ampred 9 kali ya. Ya mungkin ya. Iya. Sementara ini kalau dilihat yang palsu ini benar-benar mulus. Mulus, tidak ada nggak ada stiker, stikernya, tidak ada embossan. nggak ada embossannya gitu. Dan ini embossannya sebenarnya menurut aku lumayan safe. Dia nggak seperti parfum lain yang embossannya itu tebal banget. Ini embossannya ini hampir mirip, hampir rata dengan botolnya Iya, gitu. Jadi iya. mungkin itu salah satu ciri khas mereka supaya mereka nggak bisa ditiru sama yang lain. Iya, botolnya gitu ya, botol khusus gitu. And then kalau kita lihat dari sprayernya sebenarnya sih hampir sprayernya sih sama ya, no problem. Tapi beda loh sebenarnya. Sprayernya beda. Beda. Yang Jadi aku lebih gede sprayer dia punya pipanya. satu lagi yang kalian harus bisa bedain, kalau yang asli dan fake itu, nah lu lihat Steve, kalau yang Iris Ampred ini dia di dalamnya kepala sprayernya itu hitam, kelihatan. Iya. Kalau yang fake itu warnanya putih, Iya. kuning. Kalian cek dari mata botol ya. Mata botol kalian kelihatan itu dia warnanya hitam, ini yang asli yang aku pegang. Nah kalau yang itu dia warnanya hitam. Dan jadi mungkin nanti after this one kita akan kasih slide fotonya ya. Kasih slide fotonya. Coba. Ya, beda banget sih. Beda banget ya. Ini kelihatan. Next kalian bisa tadi dari apa aja sih, dari bentuk botol, dari dasar botolnya, dari bawahnya itu embossannya, kemudian dari kepala sprayernya beda. Gitu. Nah, Sudah satu 4 lagi ya. ya. Satu lagi adalah dari tutupnya. Jadi kalau kalian perhatikan tutupnya ini, yang beratnya sih sama. Actually nggak sama juga sih, yang asli lebih berat sebenarnya. Nah, and then kalau kita lihat ini yang asli itu dia di dalamnya seperti ada karet gitu, ada satu karet gitu. Mana? Nah, ini karetnya lebih kerasa, kalau yang ini karetnya nggak terlalu kerasa gitu. Bukan karet sih, seperti besi gitu. Iya kan? Iya, benar-benar. Iya kan? Jadi kalau di yang asli itu dia ada sesudah besi gitu, dia ada kasih satu lapisan lagi warna Iya, kalau hitam. kalian pakai tangan, pakai jari itu kerasa ketek gitu. Ya, Sedangkan yang palsu nggak gitu. Karet atau plastik itu? Plastik kayaknya sih, plastik. And then paling gampang itu ngelihat adalah tutup botolnya yang asli untuk itu. yang ini ya, untuk yang si bergamot 22 ini, tutup botolnya itu ada titik hitamnya. Ada titik hitamnya di dalam. Aku nggak tahu dia dari mana titik hitamnya. Kalau yang asli itu benar-benar mulus tanpa ada titik. Gitu. Jadi surface-nya itu mulus banget. Kalau ini dia ada kayak bulatan hitam gitu. Jadi itu sih cara kita kita udah ngejabarin perbedaan-perbedaannya antara asli dengan yang fake gitu kan. Tapi kalau misalnya gua nggak tahu nih labo, gua beli ini gua kira asli loh. Sebenarnya kita bakalan ngira asli. Nah, ini satu lagi yang aku ngebedain itu adalah dari pipe-nya. Kalau pipe dari si bergamot ini bener-bener di jus-nya tuh nggak kelihatan ya, transparan banget. Sedangkan di Ampred itu kelihatan kan pipe-nya. Iya. Iya. Jadi mungkin kualitas dari pipe-nya itu juga berbeda. Intinya ya kita harus sangat teliti dalam membeli parfum. Nah, kemudian yang membedainnya adalah di bagian leher sprayernya ya. Jadi kalau misalnya lu pada perhatiin gitu ya, yang Ampred yang asli gitu ya, itu lehernya lebih tinggi, kepala sprayernya lebih pendek. Jadi kalau Kecil. yang bergamot dia lebih leher sprayernya pendek dan spraynya lebih Kepala tinggi. spraynya lebih tinggi gitu. Iya. Jadi memang tingginya jadinya sama gitu. Tetapi dari sini bisa kelihatan gitu yang mana yang asli sama yang palsu gitu. Jadi memang kalau gua sih ngeliat dikasih yang ini karena gua belum pernah punya Le Labo. Gua kira bakal asli juga sih. Ih gila, kalau
Iya, kalau gue sebagai orang awam juga gue bakal kira ini asli, gengs, gila, mirip banget. Jadi bener-bener again, reviewer youtuber siapapun, kalau misalnya kalian punya perbandingan antara yang asli dan fake, mungkin ini bisa jadi salah satu bahan untuk edukasi para pecinta parfum supaya orang pada nggak kebelik yang palsu gitu ya. Jadi Karena tetap nowadays banyak banget gitu, kasian banget sih yang beli. Kalau gue bilang, ini kita buat spray tangan aja ya. belilah parfum di seller-seller yang udah terpercaya ya. Yes, Jadi benar. karena memang sekarang itu zaman lagi resesi, apalagi dengan adanya virus corona di mana-mana, orang itu susah cari duit. Sementara penikmat parfum ya, komunitas parfum di Indonesia itu sudah makin besar, makin banyak gitu. Jadi suatu lahan yang sangat-sangat subur buat orang-orang yang ingin memasukkan parfum, menjual yang palsu dengan harga yang asli. Nah, satu lagi, kalau misalnya kalian yang penasaran, ini nama tokonya apa sih? Kita nggak akan ributin di sini, kita nggak akan mention. Tapi kalau kalian yang penasaran, kalian boleh cek di IG kita. Di IG Fragolis ID. Iya, kalian tinggal nyari yang ada gambar lampu gitu. Di sana di dalam komennya ya, sudah ada followers kita yang udah mention nama toko pokoknya apa itu. aja gitu. Jadi sebenarnya toko ini kalau aku bilang dia lumayan smart sebagai seller gitu kan. Jadi barang-barangnya itu ada yang pencitraannya luar biasa. pencitraannya luar biasa. Kemudian dia juga pintar dalam jualan karena dia mix gitu kan. Ada beberapa barangnya yang memang benar asli dan ada some yang fake gitu. Tapi kebanyakan adalah fake. Toko yang sama juga menjual bakarat ekstrik dengan harga 5,6. Iya, jadi terus toko ini sering berganti nama kalau setahu aku. Iya, sekarang ini namanya nama A-nya ini udah terkenal dengan jualan palsu, dia akan ganti nama ke B gitu. Ya dulu dia punya 2 toko yang sudah kedua-duanya udah ditutup gitu ya. Atau ditutup atau diganti nama lah. Atau ganti nama karena komplain banyak gitu ya. Iya. Nah, kemudian sekarang ini dia punya 3 akun IG yang aktif ya. Iya, benar. Yang jualan parfum juga gitu. Salah satunya ada jualan barang-barang lain ya. Nah. Dan aku juga penasaran kenapa ini toko nggak pernah kena blast di Instagram. Padahal dia segitu terkenalnya untuk jualan fake. Ternyata tidak sedikit yang tahu bahwa ini adalah toko palsu. Masih banyak yang tertipu dengan pencitraannya, itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu seperti ini, misalnya kalian udah terbelik yang fake gitu kan, otomatis kita mau minta refund dong. Iya, duit jutaan gitu kan, siapa yang nggak mau refund gitu. Oke. Dia kasih syarat. Saya kasih kamu refund, tapi syaratnya adalah kamu nggak boleh ngeblas kasus ini di Instagram, di sosial media gitu kan. Ya otomatis demi refund yang jutaan rupiah, orang-orang pada oke, gue setuju gitu kan. That's why ini toko nggak pernah terblas bahwa dia jualan parfum palsu. Biasanya teratai ya. Iya, kasian banget sih sebenarnya korban-korbannya. Kalian boleh nyimak di komen-komen kita, itu adalah cerita hati para korban. Intinya adalah kalian harus hati-hati dalam membeli parfum. Balik lagi toko-toko yang memang kredibilitasnya sudah terpercaya ya. Ya, jadi boleh tanya juga ke kita gitu. Iya. Parfum toko ini gimana nih? Asli atau palsu gitu. Benar. Gitu. Kalau kita bisa bantu, kita pasti bantu. Mungkin yang kalau next kita punya bahan yang sama, kita punya perbandingan antara parfum asli dengan palsunya, kita akan ngebahas lagi di sini. Kita akan buat lagi satu topik khusus untuk perbandingannya seperti itu. Iya. Terus kita juga mau address salah satu komen ya. Komen di YouTube kita, mungkin ada yang komen kalian nggak pakai mic ya atau apa ya. Kita sudah pakai mic. Ini aku akan liatin gambarnya mic kita. Iya. Kita sudah pakai matinya. Iya, kita sudah pakai mic yang sangat bagus loh ini. Jadi sometimes itu kita bukan ahli dalam sound. Kita juga ketika mengedit video ini kita juga sudah edit soundnya gitu kan, untuk menghilangkan noise dan sebagainya yang lebih parah sebenarnya. Ya kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Iya. Karena kayak kemarin video yang Tuberus itu kita syuting di cafe-nya Mbak Dewi ya. Dan juga banyak orang di sana. Banyak jadi customer lain gitu. Mic yang kita pakai lumayan sensitif, jadi dia menangkap suara-suara lain juga. Suara-suara lain juga. Jadi bukan karena mic-nya jelek, tapi bagusan. Iya benar. Terus sometimes ya gema di ruangan itu juga bisa berpengaruh, tergantung kita syuting di mana. Jadi kita juga sudah berusaha semampu kita dalam sound dan sebagainya. Sound itu masih belum memuaskannya, kita mohon maaf. Kita mohon maaf.
Dan- kita juga berusaha untuk memperbaiki lebih baik. Ya, lagi ke mungkin depan. dari lu pada gitu, kalau misalnya kalian banyak yang subscribe gitu, bisa membantu kita juga gitu. Mungkin kita bisa meningkatkan kualitas mic kita, benar. meningkatkan kualitas kamera kita juga, Iya, mungkin ya, benar. atau mungkin backgroundnya gitu, atau kita bisa Kita bisa beli studio sendiri. beli studio sendiri Iya. gitu, atau kita itu hanya beli negara aja. Kita beli pulau. Iya, intinya kita mohon maaf gitu ya, Iya. kalau misalnya suaranya ada agak mengganggu gitu. Kita tetap akan pertimbangkan semua feedback dari kalian. Thank you buat feedbacknya. Dan Sekali lagi, aware dalam beli parfum. Ingat, itu hanya satu pesan kita, selalu hati-hati. ya, jangan lupa dalam masa-masa ini stay safe gitu ya. Tetap kalau social distancing, dan kalau bisa keluar pakai masker. Iya. Ya, gitu aja kali ya dari kita. Dan kalau memang misalnya video ini membantu, boleh di-sharing ke teman-teman kalian yang lain. Iya. Boleh Jangan minta lupa subscribe-nya buat gitu ya. subscribe, Kemudian like. komen dan turn on your bell gitu, supaya kalau ada konten-konten baru kalian bisa langsung dapat reportnya ya. Yes, that's Dan right. jangan lupa follow IG kita juga, karena kita sering ada giveaway. Dan kalau misalnya giveaway itu kalian udah subscribe dan nggak follow IG kita, itu sayang. Sama aja gitu, sayang jadinya nggak ke tag gitu Nggak ke kan. tag, karena kita ngumumin pemenangnya juga di Instagram. Instagram gitu. Benar. Jadi tetap dukung kita juga, dan kita upayakan untuk terus memberikan konten-konten yang bisa mendidik dan mengedukasi kita semua ya. Yes. Itu aja guys dari kita, mulai dari parfum fake, Original Eropa, Singapura, original Singapura, gitu. original reject, sampai ya, akhirnya kita menjelaskan. menjelaskan tentang lem abu. Ya. Thank you for watching and see you on next video. Bye. Bye-bye.